pelaksananya secara teratur dan tertib. Menurut Dimyati dan Mujiono 1999 pada 172 mengatakan metode ini adalah memindahkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada siswa. Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, penyusun menyimpulkan bahwa strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Oke, lanjut Mufa. Oke, dalam pendekatan ini menunjukkan bahwa guru lebih banyak melakukan aktivitas dibanding siswanya. Karena guru telah mengelola dan mempersiapkan bahan ajar secara tuntas. Sedangkan peserta didik lebih pasif tanpa banyak menggunakan pengolahan bahan karena menerima bahan ajaran yang disampaikan. Pendekatan ekspositori disebut juga mengajar secara konvensional, secara ceramah maupun demonstrasi. Pada pendekatan ini, guru tidak terus-menerus memberikan informasi tanpa memperdulikan apakah peserta didik memahami informasi yang diajarkan tersebut atau tidak. Saya ulangi, pada pendekatan ini, guru tidak terus-menerus memberikan informasi tanpa memperdulikan apakah peserta didik memahami informasi yang diajarkan tersebut atau tidak. Guru biasanya memberikan informasi pada saat-saat tertentu. Jika diperlukan, misalnya pada permulaan pelajaran, memberi contoh soal, menjawab pertanyaan siswa, dan sebagainya. Pendekatan ekspositori Pendekatan ekspositori membawa peserta didik dapat belajar bermakna sehingga dapat menjadi pendekatan yang efektif dan efisien. Oke, dilanjut Mufa. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik strategi ekspositori. Yang pertama itu adalah strategi ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi pembelajaran secara verbal atau bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini. Oleh karena itu, sering orang mengidentikan dengan ceramah. Atau orang-orang biasa sebut strategi ini strategi ceramah gitu. Ya. Terus yang kedua, biasanya materi pembelajaran yang disampaikan adalah materi pembelajaran yang sudah jadi. Seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Yang ketiga, pembelajaran adalah penguasaan materi pelajaran itu sendiri. Artinya, setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahaminya dengan benar, dengan cara dapat mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan. Nah, itu dia yang ketiga. Oke, dilanjut Mufa. Kita masih di karakteristik strategi ekspositori ya. Jadi yang keempat tadi lanjutin yang tadi. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu teacher-centered. Ya, itu dia. Karena dalam strategi ini, guru memegang yang sangat dominan. Melalui strategi ini, guru menyampaikan materi pembelajaran secara terstruktur dengan harapan materi pembelajaran disampaikan itu dapat dikuasai siswa dengan baik. Kita lanjut. Metode pembelajaran ekspositori bertujuan memindahkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada siswa. Peranan guru yang penting adalah yang pertama menyusun program pembelajaran, memberi informasi yang benar, memberi fasilitas yang baik,
pembimbing siswa dalam perolehan informasi yang benar dan menilai perolehan informasi. Oke, lanjut. Nah, kelebihan dan kekurangan dari strategi expository ini tadi tuh si Mufa sama Ica itu katanya dia itu udah memperdalami tentang ini. Nah, silakan coba Mufa atau Ica yang mau ngelanjutin dan membacakan kelebihan dan kekurangan strategi expository. Silakan. Ya udah, saya lanjut penjelasannya. Kelebihan dan kekurangan dari strategi ekspositori. Kelebihannya yaitu guru dapat mengontrol urutan dan keluasan materi pelajaran. Dengan demikian, ia dapat mengetahui sampai sejauh mana peserta didik menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. Yang kedua, merupakan strategi pembelajaran yang efektif. Apabila materi pelajaran yang harus dikuasai peserta didik cukup luas, sementara itu, waktu yang dimiliki untuk belajar sangatlah terbatas. Yang ketiga, bisa digunakan untuk jumlah peserta didik dan ukuran kelas yang besar. Keempat, melalui strategi pembelajaran ekspositori, selain siswa dapat mendengar melalui penuturan tentang suatu materi pelajaran, juga sekaligus siswa bisa melihat atau mengobservasi melalui pelaksanaan demonstrasi. Selanjutnya ada kekurangan dari pembelajaran ekspositori. Yang pertama, strategi pembelajaran ini hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Untuk siswa yang tidak memiliki kemampuan seperti itu, perlu digunakan strategi lain. Yang kedua, strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat dan bakat, serta perbedaan gaya belajar. Ketiga, karena strategi ini lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, kesempatan untuk mengontrol pemahaman siswa akan materi pembelajaran akan sangat terbatas, karena guru lebih banyak komunikasi satu arah atau one-way communication. Selanjutnya ada langkah pelaksanaan strategi pembelajaran ekspositori. Langkah yang pertama yaitu persiapan. Pada tahap persiapan, berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk menerima pelajaran. Dalam strategi ekspositori, langkah persiapan merupakan langkah yang sangat penting. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan strategi ekspositori sangat tergantung pada langkah persiapan. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam langkah persiapan diantaranya adalah yang pertama, berikan sugesti yang positif dan hindari sugesti yang negatif. Yang kedua, mulailah dengan mengemukakan tujuan yang harus dicapai. Ketiga, bukalah file dalam otak siswa. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu ada penyajian atau presentation. Langkah penyajian adalah langkah penyampaian materi pelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Yang harus dipikirkan guru dalam penyajian ini adalah bagaimana agar materi pelajaran dapat dengan mudah ditangkap dan dipahami oleh siswa. Karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan langkah ini, yaitu penggunaan bahasa, intonasi suara, menjaga kontak mata dengan siswa, dan menggunakan jok-jok yang menyegarkan. Langkah ketiga dari penyajian pembelajaran ekspositori yaitu ada korelasi atau correlation. Langkah korelasi adalah langkah menghubungkan
Materi pelajaran alat peraga yang disiapkan ya. Karena si guru itu mengekspos semua yang disampaikan dengan fakta dan data. Jadi ada barang yang dieksposnya. Misalnya katakan dia mengajar uduk gambar orang membasuh muka. Atau dia ekspos gambar video membasuh muka. Jadi ada korelasi antara yang dia omongkan dengan fakta dan data yang ada. Nah, maka metode ini dalam dia memahami mengapa? Karena yang bekerja bukan hanya telinga, tapi yang bekerja juga mata. Jadi telinga mendengar, mata melihat fakta itu. Maka dia diramu dalam pikiran menjadi sebuah pemahaman. Jadi, amal tadi, khutbah, ceramah itu betul. Tapi kalau ekspositor ini ada fakta, ada sesuatu yang diekspos, ya ditampilkan. Misalnya kalau belum sekolah itu belum ada media elektronik seperti PowerPoint-nya seperti kameranya, maka dia dengan barang-barang atau fakta-fakta yang terkait dengan materi pembelajaran. Tapi kalau sekolah yang sudah ada proyektornya, ya sudah dia mempunyai alat media itu, maka guru sebelum mengajar tadi ada perencanaan mempersiapkan, membuat sesuatu dengan ekspos tadi. Jadi diekspos semua materi yang diekspos, membasuh tangan agak itu ekspositori. Jadi sangat beda dengan ceramah. Dia verbal juga, tapi dia dikuatkan dengan ekspos tentang sesuatu fakta yang terkait dengan materi yang diajarkan. Maka menarik. Sehingga kalau dengan demikian, maka nanti murid akan senang. Apalagi kalau guru itu kreatif, ya. Guru itu kreatif yang diekspos misalnya video-video yang terkait dengan materi pelajaran yang bersifat misalnya video animasi, ya. Misalnya ada bertamu, misalnya kamu tidak boleh, misalnya materinya seperti itu, pelajaran akidah akhlak misalnya, tidak boleh masuk ke rumah sebelum memberi salam, tayang video animasinya, tak si Unyil sama si Cuprit itu kan masuk, assalamualaikum, nah itu namanya diekspos. Jadi expository itu mengekspos materi dengan data, dengan fakta. Maka tadi saya mendengar pemakalah di awal itu menyampaikan bahwa expository itu adalah fakta dan gagasan. Jadi ada beda ya dengan ceramah. Kalau ceramah itu tidak ada yang ditampilkan, maka dia bukan ekspos namanya. Dia namanya ceramah. Tapi kalau expository, dia menyampaikan sesuatu yang terkait dengan materi. Itu aja pelurusan ya, agar nanti dalam mengajar seperti sekarang ini udah ekspositori ya, saudara Jamal dan teman-teman ini, Iqbal, dia ekspositori, tapi yang dieksposnya apa? Materinya. Ya, materi yang dia sampaikan itu diekspos, sudah terlihat. Tetapi yang dimaksud ekspositori itu bukan materinya, faktanya. Misalnya saya contohkan wudu, basuh muka. Kalau materinya kan misalnya membasuh muka, tapi yang diekspos itu gambarnya atau videonya. Video peragaan membasuh muka itu ekspos, sambil guru menjelaskan, sambil murid mendengar, sambil murid melihat eksposnya. Nah, itu bedanya. Nah, ini memang makanya ini berangkat dari dunia kepolisian dulu menggunakan ini sebelum dia memutuskan seseorang menjadi tersangka, maka diekspos peristiwa kejadian dari mulai kronologinya, dari hasil pertemuan para tim reserse yang meneliti itu, diteliti kejadian sini, langsung dikumpulkan, diekspos, ya, ini kronologinya, ini alat buktinya, ini, nah maka terjadilah kesimpulan. Nah, mengajar juga begitu, diekspos materi-materi dengan akhirnya nanti paham. Saya kira itu ya tambahan. Nah, implementasinya tadi, maka kalau ditanya oleh Aziz, mana yang ada nggak yang lebih baik? Ini udah sangat lebih baik ekspositori apabila penggunaannya sangat baik. Misalnya kamu ngajar pikir sholat jenazah, ya itu diekspos mayitnya, ditampilkan.
mayatnya ditampilkan, bukan mayat beneran. Tapi misalnya film dokumenter yang terkait dengan orang yang meninggal, cara memandikan, cara mengapankan jenazah, cara memandikan jenazah itu ditayangkan filmnya. Atau sang guru membawa boneka untuk dia langsung peragakan, diekspos. Nih caranya begini nih, itu namanya diekspos ya. Nah, jadi seperti itu. Sambil diceramah, dia ceramah tapi ada fakta, ada data, ada barang yang ditampilkan. Saya kira itu penambahan dari saya ya. Silakan Jamal dipandu lagi, kasih 3 penanya lagi biar ganjil. Oke, iya. Iya, tadi saya tadi menjelaskan terlalu ceramah ya. Sebenarnya kan kita juga ada kayak seminar gitu kan. Ya. Nah, itu seminar itu kan lebih kayak mempertunjukkan rasa itunya hoki atau tidak. Ayo, silakan. Iqbal, kamu kayak penyiar Prambos, Bal. Waduh. Keren suaranya, intonasinya. Bagus. Kayak tadi Mas Opik kayak tadi mau nanya itu. Putri. Nah, iya. Saya mau bertanya. Adam Oke, siap Mas Adam. Iya, tadi kan dijelaskan juga, ada tambahan juga dari Bapak dosen, bahwasanya apa ya? Ya seperti yang dikatakan tadi, cuman kekurangan dalam strategi ekspositori apa tadi ya? Lupa. Oke, Pokoknya saya yang tampilin lagi pertama ya. itu, Saya tampilin lagi. iya. Bentar. Di kekurangan. Oke, siap. Nih, dia kekurangan. Oke, Ini kan ada kekurangan beberapa ya kan. Nah maksudnya kalau menurut saya pribadi, kalau seumpama kita mengajarkan dengan cara strategi ini kan ibaratnya kan lebih menarik. Nah tapi kok kenapa ada kekurangannya? Apa dari pembawaan dari seorang gurunya? Atau dari apa sih cara strateginya gitu aja sih? Karena menurut saya ini apa ya? Di samping menjelaskan juga ada bukti-bukti atau gambaran-gambaran juga kan. Berarti kan menarik. Nah, maksudnya kenapa ada kekurangan gitu? Apa dari gurunya sendiri? Atau dari strategi ini yang istilahnya nggak cocok gitulah. Gitu aja sih. Oke, terima kasih Mas Adam. Bagus banget nih pertanyaan ini. Saya jadi sampai bingung gitu nyatetnya itu nyatet apa gitu. Oke. Jadi saya langsung jawab aja ya. Jadi kan katanya tadi kan strategi ini sangat bagus ya. Tapi kenapa kok ada kekurangannya gitu? Ini kekurangannya ini dari strateginya atau dari pengajarnya? Oke, saya bacain ulang ya. Kekurangan pembelajaran ekspositori adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah strategi pembelajaran ini hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Untuk siswa yang tidak memiliki kemampuan seperti itu, perlu digunakan strategi lain. Saya perlu jelaskan nggak yang pertama? Nggak perlu ya. Nanti kalau saya jelaskan nanti takutnya ke ngelucu-ngelucu yang gelap nanti. Takutnya ya. Jadi yang kedua, strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat, dan bakat, serta perbedaan gaya belajar. Saya jelasin lagi. Jadi strategi ini nggak mungkin gitu nanggepin satu-satu siswa yang wah saya masih kurang paham dan gini atau seperti itulah pokoknya lah. Yang kedua. Terus yang ketiga, karena strategi lebih banyak diberikan melalui ceramah atau melalui lisan, maka akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. Nah, jadi kenapa di
Ini ya nih, aduh, kalau siswa daya dengarnya kurang. Nah, itu dengan daya lihat. Tapi juga kalau dia duduknya di belakang atau alat peraganya tidak jelas. Daya lihat tidak dibantu dengan daya dengar juga nggak paham apa itu barang kan gitu. Misalnya siswa yang duduk di belakang ya bisa jadi daya dengarnya itu kurang jelas. Ini menjadi kekurangan strategi ini. Bagaimana caranya? Kalau ada daya siswa, ada daya dengar atau daya lihat siswa yang kurang, maka ditambah dengan audio, ya, dengan suara. Bagus guru itu menyiapkan pengeras suara pada saat dia melakukan, maksudnya tambahan ya, pakai alat ya, pada saat dia melakukan expository. Itu mengatasi kekurangannya. Dan itu memang kelemahan ya. Guru nggak bisa kontrol apakah siswa itu paham apa tidak, karena memang guru aja yang ngoceh kan yang jelasin ya. Nah, untuk bisa kontrol tahu itu kan mesti ada two-way communication, komunikasi dua arah. Kalau one-way communication itu memang nggak bisa terkontrol. Nah, komunikasi dua arah itu dalam pembelajaran adalah metode tanya jawab ya. Maka untuk mengurangi kekurangan metode ekspositori sebelum mengakhiri presentasi atau penyampaian materi tersebut, guru menutupnya dengan menutupi kekurangan itu dengan tanya jawab. Bisa guru menanya kepada murid, siswa itu memahami atau tidak. Dan di dalam runtutan mengajar itu memang ada namanya post test ya. Post test itu guru menanya kepada murid di akhir pelajaran. Jadi kalau mengajar itu kan ada 7 tahapannya. Nanti kamu di mata kuliah micro teaching itu ada keterampilan membuka pelajaran, keterampilan melaksanakan pretest, keterampilan memotivasi siswa, keterampilan menyajikan pelajaran, keterampilan mengaktifkan siswa, keterampilan melaksanakan post test, dan keterampilan menutup pelajaran. Pertanyaan kepada murid terkait dengan materi yang baru saja diajarkan. Maka untuk menutupi kekurangan daripada metode strategi ekspositori ini diakhiri dengan bertanya. Itu untuk mengukur apakah murid paham atau tidak. Kalau dilakukan itu, maka seperti dikatakan oleh Iqbal tadi, guru tidak tahu, guru tidak tahu apakah murid itu paham tidak, karena dia hanya ngomong, tidak ada respon. Ya, jadi setiap sesuatu pasti ada kelebihan kekurangannya. Ya, kelebihannya tadi menarik ya, tapi kekurangan juga ada. Maka mengapa diungkap kekurangannya, agar ada solusi ya untuk mengatasi kekurangan itu. Ya, tadi diantaranya solusinya adalah kalau kekurangannya terkait dengan pendengaran siswa, ada siswa yang daya dengarnya kurang. Daya dengar kurang itu disebabkan oleh 2 sebab. Pertama, dia memang benar-benar daya dengarnya kurang karena ada kerusakan atau kelainan pada alat pendengar di telinga. Yang kedua, bisa jadi karena dia duduknya di posisi paling ujung, paling belakang. Karena guru ada di posisi ujung paling depan. Jadi sementara suara guru itu bukan seperti suara Iqbal, suaranya kecil gitu, pasti nggak kedengaran ke belakang. Maka itu menjadi kekurangan ya dalam metode ini. Maka solusinya adalah guru menambah frekuensi volume suara atau menambah dengan media audio ya, dengan pengeras atau dengan salon atau apapun lah di kelas itu. Ada beberapa sekolah yang sudah tergolong sekolah modern dan maju. Di dalam kelas itu dia ada speaker di sudut-sudut ya. Ada di sudut sini satu speaker kecil ya, semacam salon kecil, sehingga guru bisa menggunakan audio itu kalau merasa suaranya kurang jelas atau vokalnya. Kan ada guru yang suaranya memang karakter suaranya kecil ya. Saya dulu juga pernah dapat guru di SMA itu, ibu guru suaranya kecil banget. Kita nggak bisa suruh dia teriak-teriak.
karena emang udah karakternya, maka audio itu ditambah. Itu solusinya. Bagus, saya kira jawabannya saya hanya menambahkan untuk solusinya saja. Silakan saya kembalikan ke moderator. Oke, Bapak, terima kasih. Yang lain gimana? Ada yang mau bertanya lagi atau ada yang masih kurang paham? Nih, saya tampilin lagi nih. Saya tampilin lagi, kali ada yang mau dibahas lagi. Oke, dari yang pertama nih. Nah, itu dia pengertiannya sebagai pembelajaran.